Ada 5 sebab yang menyebabkan haramnya menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman dekat. Yang pertama adalah di ayat pertama, wa huwal kufru billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah mereka itu kafir, tidak percaya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa ikhrajur rasuli wal mu'minin min diyarihim wa amwalihim fi Makkah. Yang kedua adalah mereka itu telah mengusir, mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang bersamanya, orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Karena mereka kemudian melakukan penyiksaan sehingga terpaksa Rasulullah dan para sahabat yang beriman hijrah. Kemudian yang ketiga, wa adawatuhum wa muharabatuhum bil mu'minin. Mereka juga memusuhi dan memerangi orang-orang yang beriman. Dan yang kelima, mereka sesungguhnya menginginkan kalian itu kembali kepada kekufuran. Karena pada hakikatnya mereka tidak rela kaum muslimin itu beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan yang harus dimusuhi itu adalah yang memusuhi. Orang-orang yang tidak memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap diperlakukan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, setelah membahas surat As-Saff, berikutnya kita akan membahas surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah merupakan bagian dari surah Madaniyah yang turun pada periode Madinah. Dinamakan dengan surah Al-Mumtahanah yang berarti yang diuji. Ini idhofatal fi'li ilal mar'ah majazan, karena di penghujung surat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguji perempuan-perempuan yang hijrah dari Mekah dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya surah Al-Mumtahanah juga disebut dengan suratul imtihan, surah ujian, yang mengisyaratkan bahwa keimanan itu akan diuji. Dan ini bisa kita lihat dari awal bagaimana bentuk ujian dari keimanan pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum
in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma 'alantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan juga musuh kamu sebagai teman dekat. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian memberikan kepada mereka kecintaan, sedangkan mereka itu kafir, mengingkari apa yang datang kepadamu berupa kebenaran. Yukhrijuna rasula wa iyyakum, mereka mengeluarkan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kalian, antu'minu billahi rabbikum, karena kalian itu beriman kepada Allah Tuhan kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, jika kalian itu keluar dalam rangka jihad di jalanku dan juga dalam rangka untuk memperoleh ridhaku. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian sembunyikan kecintaan kepada mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma 'alantum, sedangkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, siapa yang melakukannya di antara kalian maka sungguh dia tersesat dari jalan yang benar. Ayat-ayat ini di awal surah Al-Mumtahanah itu turun berkaitan dengan sebuah peristiwa. Ada seorang perempuan yang bernama Sarah. Sarah ini adalah seorang perempuan musyrikah. Dia tidak punya siapa-siapa lagi di Mekah. Pada saat ini, ayat ini kan turunnya sesudah orang-orang kafir Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkhianatinya, akan kemudian menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat pasukan sekutu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memikirkan bagaimana cara menghadapi mereka. Beliau itu merencanakan sesuatu, yaitu hendak menyerang kaum musyrikin di kota Mekah secara tiba-tiba agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, pada saat itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan siasatnya itu, datang Sarah, datang ke Madinah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ke sana bukanlah dalam rangka masuk Islam. Bukan dalam rangka masuk Islam. Hanya ingin menemui kerabat-kerabatnya karena dia tidak punya siapa-siapa lagi di kota Mekah. Dia ingin minta bantuan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mengetahui bahwasanya Sarah ini tidak beriman kepada beliau, tetap memperlakukannya dengan baik. Bahkan menyuruh Bani Muthalib untuk memberikan perlindungan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh Sarah ini. Jadi dia datang ke Madinah tujuannya hanya untuk main kepada kerabat-kerabatnya yang ada di Madinah, ingin minta bantuan karena dia tidak punya siapa-siapa lagi di Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita lihat, walaupun Sarah ini tidak beriman, datang ke Madinah tujuannya hanya dunia, ingin mendapatkan bantuan dari kerabat-kerabatnya yang ada di Madinah. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperlakukan Sarah ini dengan baik,
menyuruh Bani Muthalib untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh Sarah ini. Nah, pada waktu itu kemudian datang Hatib ibni Abi Balta'ah. Hatib ibni Abi Balta'ah ini memberi a'taha asyrata denanir, memberikan kepadanya 10 uang 10 dinar, memberikan pakaian. Cuma ketika mau pulang, pada saat itu dia menitipkan tulisan pesan kepada keluarganya yang ada di kota Mekah, karena dia di kota Mekah masih mempunyai keluarga yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu ketika mau pulang dititipkan pesan ini. Pesannya ini berkaitan dengan apa yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam tulisan itu, hadhihi nuskhatu min Hatib ibni Abi Balta'ah, dari Hatib ibni Abi Balta'ah ila ahli Mekah, kepada penduduk Mekah. I'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridukum, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyerang kalian. Fakhudhu hidrakum, maka hendaklah kalian itu berhati-hati. Itu yang ditulis oleh Hatib ibni Abi Balta'ah yang dititipkan kepada Sarah yang hendak pulang lagi. Jadi datang ke Madinah, dapat bantuan, kemudian pulang lagi dengan membawa perbekalan cukup banyak. Ini menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW kaum muslimin sangat baik. Orang yang tidak beriman datang ke Mekah, ke Madinah, ingin minta bantuan, diberi banyak. Cuma dalam hal ini kemudian Hatib ibni Abi Balta'ah menitipkan pesan. Nah, pada saat pulang itu kemudian malaikat Jibril memberi tahu kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan oleh Hatib ibni Abi Balta'ah ini, bahwa dia menitipkan surat kepada keluarganya yang ada di Mekah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengutus beberapa sahabat, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir, dan beberapa penunggang kuda yang lainnya. Kemudian beliau katakan, intoliku, dan kalian pergi, hatta ta'tu raudah Khah, sampai kalian tiba di lembah yang namanya Khah. Lembah Khah ini pertengahan antara Madinah dengan Mekah, di mana di sini dikatakan maudhi'u baina Makkah wal Madinah, tempat di antara Mekah dan Madinah, ala isnai asyara milan minal Madinah, yang jaraknya itu 12 mil dari Madinah. Jadi kata Rasulullah, pergi kalian sampai di lembah Khah. Di sana kalian akan mendapatkan Sarah ini kan ikut dalam rombongan, dalam apa ya, seperti tandu itu yang ada di dalam tandu. Kalian lihat di dalam tandu itu ada seorang perempuan. Dia membawa satu pesan yang akan disampaikan kepada penduduk kota Mekah. Ambil dia. Kalau dia menyangkal, silahkan, tidak apa-apa, dibunuh. Maka kemudian mereka cepat memacu kudanya sampai di lembah Khah ini dan bertemu dengan Sarah. Pada saat itu Sarah menyangkal, saya tidak bawa apa-apa. Jadi dia menyangkal. Hampir-hampir apa yang dia ucapkan itu dipercayai oleh pasukan utusan Rasulullah SAW. Cuma kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Allahi ma kadzabna, demi Allah kami ini tidak berdusta, dan Rasulullah SAW itu tidak mungkin berdusta. Jadi Rasulullah tidak mungkin berdusta. Rasulullah mengutus kami untuk mengambil pesan yang dititipkan kepada kami. Rasulullah tidak mungkin berdusta. Karena itu silakan, kata Ali, dia menghunus pedangnya. Kamu serahkan pesan itu, kertas itu, atau kalau tidak saya penggal kamu. Karena ancamannya akan dibunuh. Akhirnya
ngaku. Jadi dikeluarkan dari ikatan rambutnya. Jadi dalam ikatan rambutnya kemudian ada salah kertas itu. Kertas yang berisi pesan seperti tadi. Dan kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Saroh kemudian disilahkan pulang lagi ke Mekah melanjutkan perjalanan. Jadi tidak diapa-apakan. Awal-awal hijrah. Bukan. Sesudah kaum musyrikin mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Dan Rasulullah pada saat itu hendak mempersiapkan untuk menyerang Madinah. Jadi ayat ini, surat ini turunnya sesudah surat Al-Ahzab. Artinya karena turun sesudah surat Al-Ahzab, berarti ini terjadi sesudah kaum musyrikin Mekah itu mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Mereka bahkan menyerang Rasulullah SAW lewat perang koalisi. Dan mereka semua kabilah yang ada di Mekah semuanya bau-bau untuk menyerang Rasulullah SAW. Padahal mereka sesungguhnya terikat perjanjian dengan Rasulullah SAW, perjanjian damai Hudaybiyah yang mereka tanda tangani sendiri. Tapi mereka yang mengkhianati Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian memanggil Hatib ibni Abi Balta'ah. Jadi kata Rasulullah SAW, apa ini wahai Hatib ibni Abi Balta'ah? Ya Rasulullah, dia katakan, kata Hatib, ma kafartu mundu aslamtu. Saya ini tidak pernah kafir sesudah saya Islam. Artinya saya melakukan itu bukan karena saya ingin keluar dari Islam. Wala ghashastuka mundu nasahtuka, dan saya tidak pernah mengkhianati engkau, menipu engkau semenjak saya berbuat tulus kepada engkau. Wala ahbabtuhum mundu faraqtuhum, dan saya tidak pernah mencintai mereka setelah saya berpisah dengan mereka. Walakin kuntu ghariban fi Quraisy wa kullu man ma'aka minal muhajirin lakum qarabat di Makkah yahmuna ahaliyahum wa amwalahum wa khasyitu ala ahli. Tapi saya ini sendirian. Sahabat-sahabat muhajirin yang lain itu masih punya kerabat di Mekah yang menjaga keluarga mereka yang belum masuk Islam. Sementara saya tidak punya siapa-siapa, maka saya inginkan bahwa keluarga saya itu berhati-hati sehingga mereka tidak menjadi korban. Rasulullah SAW kemudian menyatakan shadaqah, ya kamu itu benar. Artinya memang Hatib ini tidak punya niatan untuk mengkhianati Rasulullah SAW, akan tapi lebih didorong kepada kecintaan pada keluarganya, kekhawatiran bahwasanya keluarganya itu akan mendapatkan bahaya sementara tidak ada yang menjaga mereka. Umar bin Khattab itu, beliau itu kan orang yang sangat keras itu, sampai marah, ya Rasul, biarkan saya penggal leher dia ini, dia berkhianat sudah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Jangan, dia itu termasuk ahli Badar, orang-orang yang ikut kepada Rasulullah SAW pada perang Badar, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah mengisyaratkan keridhaan Allah kepada mereka yang ikut dalam perang Badar. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mereka. Jangan, dia itu termasuk ahli Badar. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada dia. I'malu masyitum faqad ghafartu lakum. Jadi memang kedudukan dari ahli Badar, orang-orang yang ikut bersama dengan Rasulullah SAW pada perang Badar itu sangat tinggi. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyatakan keridhaan terhadap mereka. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan ampunan kepada mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Cuma di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan teguran kepada Hatib ini tentang perbuatannya ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman." Jadi walaupun yang melakukan itu hanya Hatib Ibni Abi Balta'ah, akan tetapi ibrahnya adalah kepada semua orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan jadikan musuhku dan juga musuh kamu itu sebagai teman dekat, di mana kalian itu menampakkan berikan kecintaan kepada mereka, padahal mereka itu telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka juga kemudian juga diusir karena beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini kata para mufassir, sesungguhnya ini adalah teguran, walaupun kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlu Badar, akan tapi kesalahan yang seperti itu kemudian jangan sampai dilakukan lagi. Jadi siapa yang melakukan may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a sabil, dia telah tersesat dari jalan yang benar. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memperingatkan, jangan menjadikan orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat ini Allah itu menyatakan aduwi wa aduwakum, bahwa musuh Allah itu juga adalah musuh kalian. Orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah musuh kalian. Jangan jadikan mereka itu teman dekat, apalagi memberikan informasi yang nantinya membahayakan kaum muslimin. Sebab ketika pesan itu misalnya sampai kepada mereka dan mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat akan menyerbu Madinah, mereka bisa bersiap-siap. Yang tadinya Rasulullah menginginkan bahwa beliau dan pasukannya menyerbu tiba-tiba dalam rangka menghindari pertumpahan darah, ketika mereka sudah siap, bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka memasang perangkap terlebih dahulu yang akan mungkin saja menyebabkan Rasulullah SAW dan pasukannya masuk di dalam perangkap ketika mereka sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka memang siasat itu tidak boleh dibocokkan kepada orang lain. Sehingga misalnya dalam satu hadis Rasulullah akan mengisyaratkan al-harbu khid'ah, bahwa peperangan itu tipu daya. Jangan jujur kepada musuh dalam persoalan peperangan. Di mana Rasulullah? Di sana. Itu kan memberikan petunjuk untuk membunuh Nabi. Jadi dalam peperangan al-harbu khid'ah, jangan jujur. Sehingga dalam peperangan ya diperbolehkan untuk berbohong dalam rangka apa? Menghindarkan dari mara bahaya. Larinya ke timur misalnya, jangan kemudian bilang ke timur, bilangnya ke barat, dalam rangka melindungi, bukan dalam rangka benar-benar berbohong. Al-harbu khid'ah. Jadi memang peperangan itu adalah tipu daya. Hadirin jamaah rahmatullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini juga sudah menegur Hatib Ibni Abi Balta'ah, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan teguran secara langsung melalui turunnya ayat ini. Kenapa mereka tidak boleh dijadikan sebagai teman dekat? Di dalam ayat ini kemudian tersirat sebab-sebab yang menjadikan mereka itu tidak boleh dijadikan sebagai teman dekat. Zakarat al-ayat khamsata asbab litahrimi muwalatal kuffar. Ada 5 sebab yang menyebabkan haramnya menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman dekat. Yang pertama adalah di ayat pertama, wa huwal kufru billahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama adalah mereka itu
kafir, tidak percaya, tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ikhrajur rasuli wal mu'minin min diyarihim wa amwalihim fi Makkah. Yang kedua adalah mereka itu telah mengusir, mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang bersamanya, orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Karena mereka kemudian melakukan penyiksaan sehingga terpaksa Rasulullah dan para sahabat yang beriman hijrah. Kemudian yang ketiga, wa adawatuhum wa muharabatuhum bil mu'minin. Mereka juga memusuhi dan memerangi orang-orang yang beriman. Terbukti mereka sudah melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian damai selama kurang lebih 10 tahun, akan tapi belum habis mereka sudah mengkhianati perjanjian damai yang mereka buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, iyyafafukum yakunu lakum a'daan. Jika mereka itu menangkap kalian, maka mereka akan menjadi musuh bagi kalian. Jadi permusuhan mereka. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatakum bisu. Jadi permusuhan, kalau mereka menangkap kalian, mereka akan tetap, karena memang mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yabsutu ilaikum aydiyakum wa alsinatakum bisu. Dan mereka juga akan membentangkan, menjulurkan kepada kalian tangan dan lisan mereka bisu dengan keburukan. Jadi mereka akan menyiksa kaum muslimin, melontarkan kata-kata yang tidak baik, cacian, makian kepada kaum muslimin. Kalau kalian tertangkap, maka yang menjadi korban itu adalah kalian sendiri, karena mereka itu memusuhi kalian. Kalau ditangkap, mereka akan menyiksa, mencaci maki. Wawaddu law takfurun. Dan yang kelima, mereka sesungguhnya menginginkan kalian itu kembali kepada kekufuran. Karena pada hakikatnya mereka tidak rela kaum muslimin itu beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari berbagai macam cara bagaimana bisa memadamkan cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk apa yang mereka lakukan dalam perang Ahzab. Semua kabilah itu diajak dalam rangka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga bersekutu dengan kaum Yahudi yang pada saat itu sesungguhnya juga terikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada perang Ahzab Rasulullah itu diserang dari depan dan belakang. Dari depan itu adalah orang-orang kafir Mekah yang semua kabilah itu diutus dalam rangka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari belakang adalah yang ada di Madinah sendiri, yaitu kaum Yahudi. Diajak untuk berkoalisi untuk menikam dari belakang. Sungguh sangat berat pada perang Ahzab. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka menangkap kalian, kalian sendiri yang rugi, kalian yang akan menjadi korban, karena mereka itu memusuhi kalian. Mereka pasti akan menyiksa kalian, mulut mereka pasti akan melontarkan caci maki kepada kalian, dan mereka akan memaksa kalian untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana yang mereka lakukan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ada di kota Mekah. Disiksa, dicaci maki supaya kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Allah kemudian menegaskan,
Lan tanfa'akum, tidak akan bermanfaat bagi kalian, arhamukum, hubungan kekerabatan kalian, wala auladukum, dan juga anak-anak kalian. Jadi ketika mereka itu dipisahkan oleh kekufuran, maka tidak akan ada gunanya yang namanya hubungan kekerabatan, yang namanya anak-anak. Yaumal qiyamati yafsulu bainakum, terlebih nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan kalian. Allahu bima ta'maluna basir. Jadi di dunia mungkin saja kalian itu menampakkan kecintaan kepada mereka, akan tapi kecintaan yang ada di dunia ini tidak akan bermanfaat, apalagi kalau kemudian mereka bisa menguasai kalian, bisa menangkap kalian, bisa memenangkan pertempuran kepada kalian. Coba bayangkan kalau mereka kemudian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sementara Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mengetahui bahwasanya orang-orang yang ada di Mekah itu sudah mengetahui pergerakan Rasulullah SAW. Pasti mereka akan mengatur siasat dalam rangka mengalahkan Rasulullah SAW. Kalau itu terjadi, maka yang rugi adalah umat Islam. Merangkai dari ayat sebelumnya dengan hubungannya dengan kekerabatan di sini, ternyata di hari kiamat pada pertanyaan tadi subuh tadi, ini rangkaian anunya seperti apa ya? Kalau lihat anunya. Baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum, bahwa hubungan kekerabatan dan anak-anak kalian itu tidak akan memberikan manfaat di dunia, tidak akan memberikan manfaat karena sudah terpisah kepada kekufuran, apalagi kemudian jelas-jelas ada permusuhan misalnya. Yang terjadi itu malah mungkin saja dengan informasi yang diberikan, kecintaan yang seperti itu bisa menjerumuskan kalian kepada kehancuran, karena mereka mengetahui apa yang ada pada diri umat Islam, pergerakannya dan lain-lainnya, sementara umat Islam tidak mengetahui apa yang ada pada orang-orang kafir. Terlebih lagi nanti di hari kiamat Allah itu pasti akan memisahkan kalian. Di dunia tidak bermanfaat, apalagi kemudian di akhirat. Di akhirat sudah jelas terpisah dengan kekufuran. Walaupun anaknya misalnya beriman, kalau orang tuanya kafir, maka tidak akan bisa menolong. Yang nanti bisa memberikan pertolongan itu kalau sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing punya keimanan. Maka di situ ada manfaatnya. Apa yang dilakukan oleh anak bisa memberikan manfaat terhadap orang tuanya. Bisa jadi seperti yang pernah kita bahas, orang tuanya ada seharusnya di lantai 1, tapi karena anaknya ada di lantai 9, dia bisa menarik orang tuanya ke lantai 9. Jadi naik level. Apa yang dilakukan oleh seorang anak yang misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan anak yang menghafalkan Al-Quran, maka orang tuanya itu juga mendapatkan bagian, diberikan mahkota dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sama-sama beriman. Tapi kalau tidak beriman, jelas yafsilu bainakum yaumal qiyamah. Allah pasti akan memisahkan antara kalian di hari kiamat. Di dunia tidak bermanfaat, apalagi di akhirat. Kalau rangkaian tadi kan, jika kamu tertangkap maka kamu akan dicela. Artinya kerabat tidak akan membantu sehingga kamu jadi kufur, sehingga kerangkaian ini apalagi di kiamat kan gitu. Kalau iya. Apa saja. Jadi kalau kalian tertangkap, sahabat keluarga kalian yang kalian cintai itu tidak akan bisa menolong. Inginnya kalian menolong mereka, akan tapi ketika kemudian kalian tertangkap, mereka bahkan tidak akan bisa memberikan pertolongan. Anak-anak kalian itu, apalagi jumlahnya sedikit itu, tidak akan memberikan pertolongan. Di dunia seperti itu, apalagi di akhirat. Di akhirat jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itu akan
dipisahkan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ibrah tentang apa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi umat Islam diperintahkan untuk mengambil uswah hasanah dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta orang-orang beriman yang bersamanya, di mana mereka menyatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kalian, dan antara kami dengan kalian itu ada permusuhan, kebencian abadan selamanya, hatta tu'minu billah, sampai kalian itu beriman kepada Allah semata. Illa qaula Ibrahim li abihi. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. Cuma ada yang tidak perlu kalian tiru, yaitu perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallah min syai'. Jadi yang tidak perlu ditiru adalah apa yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim, yang itu kata para mufassir ketika mengaitkan dengan ayat yang lain, itu diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim itu menjanjikan, saya akan memintakan ampun kepada Allah untuk ayahnya, di mana itu diucapkan pada saat beliau itu masih mengharapkan bahwasanya ayahnya itu akan beriman kepada Allah. Akan tetapi dalam ayat yang lain kemudian digambarkan, falamma tabayyana annahu aduwwul lillah, ketika sudah jelas bahwasanya ayahnya itu tidak beriman, malah memusuhi Nabi Ibrahim, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas menjadi musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri juga dari apa yang beliau katakan. Jadi artinya silahkan kalian itu mengambil iktibar dari Ibrahim dan kaumnya, di manakah mereka berlepas diri dari kaumnya walaupun ada kekerabatan, akan tapi mereka katakan, kami berlepas diri dari kalian, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Antara kita dengan kalian itu ada permusuhan sampai kalian itu mau beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada Allah wahdah. Cuma satu yang kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kalian tiru, yaitu apa yang diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim bahwasanya beliau itu akan memintakan ampun, karena itu dilakukan pada saat menginginkan ayahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam ayat lain kemudian digambarkan ketika sudah jelas bahwasanya ayahnya itu tidak beriman, memusuhi agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, beliau kemudian berlepas diri, tidak lagi memintakan ampun untuk ayahnya. Tabarra amin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami bertobat, wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau kami akan kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Doa yang dilantunkan, wahai Tuhan kami, jangan jadikan kami sebagai sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, ampunilah dosa kami, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, pada perilaku contoh yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim itu ada suri tauladan bagi kalian. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Asallahu
ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah Allahu qadir wallahu ghafurur rahim. Jadi jelas ada uswah hasanah, cuma di ayat yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan boleh jadi nanti Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan antara kalian dengan orang yang kalian musuhi itu mawaddah, kecintaan. Mungkin saja ada di antara mereka yang masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam silahkan, tidak apa-apa. Dan memang kemudian kan ada di antara yang tadinya memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid yang menjadi panglima yang menyebabkan kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud itu menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pengikut Rasulullah, bahkan mendapat julukan Saifullah, pedang Allah, karena memang ketangguhannya di dalam berperang. Jadi kata Allah, boleh jadi nanti Allah akan menjadikan antara kalian dengan orang-orang yang akan musuhi itu mawaddah, kecintaan dalam hal ini kecintaan berdasarkan agama. Allahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau sudah beriman ya silahkan, itu bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang pasti seorang muslim itu tidak boleh kemudian menjadikan orang-orang yang jelas memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, yang melancarkan kata-kata tidak baik, perbuatan tidak baik, apalagi kemudian memerangi umat Islam itu sebagai teman dekatnya, karena berpotensi untuk merugikan umat Islam, menjerumuskan umat Islam kepada kecelakaan. Itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena sudah ada isya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi nanti di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa yang harus dimusuhi itu adalah yang memusuhi. Nanti orang-orang yang tidak memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap diperlakukan dengan baik. Sebagaimana di awal kisah, bagaimana Rasulullah itu memperlakukan Sarah yang datang ke Madinah hanya ingin minta bantuan, tidak mau beriman, tetap dalam keadaan musyrikah. Tapi Rasulullah memperlakukannya dengan baik, menyuruh untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Itu mengisyaratkan bahwa tidak semua kemudian dimusuhi. Yang dimusuhi tidak boleh jadikan teman dekat, bekerja sama adalah yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menampakkan permusuhan baik dengan lisan ataupun dengan anggota tubuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.